Selamat pagi anak-anak terkasih. Selamat datang di kelas 6 Agama Katolik pelajaran 8. Ya anak-anak, semoga kalian tetap semangat ya. Tetap menjaga kesehatan dan semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaklah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Mari anak-anak siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat setia kepada umat Israel. Engkau selalu menyertai mereka di pembuangan dan mengantar mereka kembali ke Yerusalem. Bantulah kami agar selalu percaya kepadamu, agar kami semakin menjadi anak-anak-Mu demi Kristus dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya anak-anak, pembelajaran hari ini berjudul tentang kesetiaan Allah. Ya, kesetiaan Allah ini akan dijelaskan tentang bagaimana Allah setia kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan terus kemudian dibuang di Babilonia. Kemudian Allah menjanjikan setelah genap 70 tahun nanti Allah mengembalikan kembali ke Yerusalem. Seperti itu. Ya, anak-anak, ada peribahasa mengatakan janji adalah hutang. Itu artinya janji harus ditepati. Orang yang menepati janji akan mengakibatkan Orang yang tidak menepati janji akan mengakibatkan orang tersebut sulit dipercaya atau disebut sebagai pembohong. Berbeda dengan manusia yang kadang-kadang sulit menepati janjinya, tapi Allah selalu menepati janjinya. Pada zaman sekarang ini nilai kejujuran dan kesetiaan itu sulit didapatkan. Orang jujur dan setia sekarang menjadi langka. Padahal kejujuran dan kesetiaan merupakan nilai kehidupan yang patut kita perjuangkan agar kita dapat dipercaya. Selain itu juga dengan sikap jujur dan setia, kita akan mendapatkan teman banyak dan menemukan kebaikan-kebaikan serta karya Allah yang lebih banyak kembali. Ya, anak-anak, kita baca tentang janji Allah yang mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem melalui Raja Kores. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepada kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak dengan emas.
harta benda dan ternak dengan pemberian indah-indah selain dari segala sesuatu dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkat Nebukadnezar dari Yerusalem yang ditaruhnya di dalam kuil Allah. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semua itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruh bagi Sebasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, dan 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 pula perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semua itu dibawa oleh Sebasar sewaktu orang-orang pembuangan itu dibawa pulang di negeri Babel ke Yerusalem. Ya, kita lanjutkan ya. Ini setelah di Yerusalem di kitab Nabi Nehemia. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di pintu gerbang air. Mereka meminta Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu di hadapan jemaah, yakni laki-laki maupun perempuan, dan setiap yang mendengar dan mengerti yang membaca beberapa bagian dari kitab di halaman depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengar pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisi lain sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maaseya, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Ketika ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu, pada waktu ia membuka kitab, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, 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 sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut di sujud menyembah kepada Tuhan sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebaya, Yamin, Akub, Sabtai, Hodia, Masya, Kelita, Asria, Hosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedap dan minumlah manis-manis, dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang Lewi menyuruh semua itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan, berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Ya anak-anak, jadi Allah itu setia menepati janjinya. Ketika bangsa Israel dibuang di Babel karena bangsa Israel awalnya tidak setia, kemudian Allah menepati janjinya ketika genap 70 tahun, maka Allah akan mengembalikan mereka ke Yerusalem lewat Raja Persia, yaitu Raja Kores namanya. Ingat, Raja Kores. Lewat Raja Kores Allah mengizinkan orang Israel kembali dari pembuangan di Babel. Raja Persia ini sangat baik hati, toleran di bidang keagamaan, sehingga mengizinkan ibadat asli di negeri-negeri yang mereka rebut.
Mereka mendirikan dan memugar kuil-kuil setempat dan hanya menjalankan pengawasan. Sikap mereka terhadap agama Yahudi pun sangat toleran. Dalam surat-surat resmi dikatakan bahwa Tuhan orang Israel adalah ilah semesta langit. Orang Israel diizinkan kembali ke Yerusalem untuk mengembangkan negerinya. Peristiwa ini dimaknai sebagai kisah Allah yang setia pada umatnya atau umat pilihannya. Meskipun umat Israel tidak setia kepadanya, Raja Kores merupakan suruhan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Umat Israel ke Yerusalem dan membangun bait Allah. Dalam kitab Nehemia tadi digambarkan sangat jelas bahwa umat Israel dikumpulkan di dekat gerbang air kota Yerusalem yang baru saja selesai dibangun. Lalu dibacakan kitab Taurat dan hukum Allah umat Israel. Diingatkan kembali akan perjanjian mereka dengan Allah. Bangsa Israel diminta untuk menaati seluruh perintahnya. Jika patuh kepada perintah Allah, orang Israel mendapatkan selamat. Ya, Allah itu sangat mencintai manusia, termasuk bangsa Israel, termasuk kita. Meskipun kita itu sering berbuat dosa, Allah seringkali tidak pernah meninggalkan manusia. Ya, berikut adalah video inspirasi yang patut kita teladani tentang kesetiaan akan iman kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan ini untuk menitipkan tentang salib pada anak. Dan Tuhan nanti akan kembali, janji akan kembali. Nah, itu jangan khawatir, saya akan jaga ini sampai Tuhan kembali. Tersembunyi bagimu, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Tengah-tengah anak itu mengalami badai, jadi badai saat menjaga salib yang diberikan Tuhan. Jadi dia tetap setia menjaga untuk mempertahankannya. Hingga hujan deras pun terus menghampirinya, salju, dia kedinginan, dia tetap menjaga itu. Dia mulai kelelahan, dengan angin yang cukup kencang, dia sudah mulai tidak kuat, sehingga dia mulai terjatuh. Selalu menepati janjinya, dia akan kembali pada nantinya. Dan ini anaknya kembali bangun kembali, dia ingat akan janji Allah akan kembali, maka dia tetap menjaga salib itu. Aku tetap
Namun pada akhirnya Allah kembali menepati janjinya untuk kembali pada Nabi Yusuf. Orang yang setia kepada Allah, dia akan tinggal di kerajaan Allah atau dalam surga. Tetap setia. Ya, itu anak-anak walau itu mengajarkan kita bagaimana kita harus setia kepada iman kita walau badai menerjang, walau banyak tantangan, tapi kita harus setia karena Tuhan akan memberikan keindahan bagi kita, bagi orang yang setia, yaitu kerajaan Allah. Ya. Allah sangat setia dengan janjinya, sama seperti ketika ia membebaskan orang Israel dari pembuangan di Babel. Allah melalui Raja Kores meminta umat Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kota dan juga rumah Tuhan. Begitu juga dengan kita, dan Allah selalu mencintai kita meskipun kita sering berbuat dosa. Allah mengharapkan kita untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Baik anak-anak, semoga kita menjadi anak yang setia kepada Allah dengan menaati perintahnya, dengan berbuat kasih sepanjang hari. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa Maha Kasih, terima kasih atas pendampingan-Mu selama belajar tadi. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami memohon agar kami bisa meneladani kesetiaan-Mu, terutamanya setia pada iman kepadamu. Ajarilah kami kasih-Mu kepada kami untuk membagikan kasih kepada sesama kami setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, selamat jumpa, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, amin.